Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yandi Putra dari kelas 1E Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Budi, yakni tugas ketiga praktikum bebas pertemuan kelima mengenai pemrograman dasar mesin. Di sini saya terlebih dahulu harus melihat materi tentang bahasa pemrograman dasar mesin yang ada di video YouTube Pak Budi, yakni yang ini. Dan kemudian lakukan itu, carilah makna kode biner yang ada di video tersebut dan ubah ke dalam bahasa ASCII, dan kemudian temukan input dan outputnya dari kode biner tersebut. Nah, input dan output di sini yakni 7 kode biner yang di sini, dan sudah saya salin di presentasi Excel saya. Judulnya mengconvert kode binary ke dalam bahasa ASCII. Yang pertama, kode binary di sini ada binary, ASCII code, heksadesimal dan karakternya. Yang pertama ada 01101000. ASCII code-nya 104, heksadesimalnya 68, karakternya H kecil. Yang kedua ada 01100001. ASCII code-nya 97, heksadesimalnya 61, karakternya A. Yang ketiga ada 01101001. ASCII code-nya 105, heksadesimalnya 69, karakternya I kecil. Yang keempat ada 00100000. ASCII code-nya 32, heksadesimalnya 20, karakternya spasi. Yang kelima ada 01001000. ASCII code-nya 32, heksadesimal 48, karakternya H besar. Yang keenam ada 01000001. ASCII code-nya 65, heksadesimal 51, karakternya A besar. Yang ketujuh ada 01001001. ASCII code-nya 73, heksadesimal 49, karakternya I besar. Dan itulah pembuktiannya. Jadi karakternya di sini dapat kita rangkai sebuah kata, yakni ada high kecil, spasi, dan high huruf besar. Dan itu adalah convert kode binary ke dalam bahasa ASCII. Dan yang kedua, tugasnya yakni mencari software untuk menulis bahasa assembler, kemudian ketik kode assembler yang ada di video materi di atas dan temukan input dan outputnya seperti apa. Dan di sini materinya di video Pak Budi, yakni yang ini kode pemrograman yang ini kita salin dan kemudian kita temukan outputnya seperti apa. Dan di sini saya membuka tab baru di Mozilla Firefox. Itu untuk softwarenya saya gunakan JDoodle. Kita cari aja langsung. Nah, di sini ada yang pertama www.jdoodle.com. Kita langsung klik aja. Dan karena kita memakai bahasa assembler, otomatis kita cari assembler. Nah, di sini ada kode assembler NASM. Nah, otomatis program yang disediakan oleh JDoodle ini sudah otomatis terisi, karena yang ditampilkan adalah program dari doodle-nya dari bahasa assembler yang disediakan. Dan di sini saya buat, kita ringkas dulu supaya mirip kayak seperti Pak Budi. Apalagi nih, oke, X, Y, oke, aljabarnya sudah, sum, oke. Inputnya X5Y1, X5Y1 selesai, dan tampilkan ke layar monitor jumlah sama dengan, oke. Tampilkan ke layar monitor jumlah sama dengan, jumlahnya sama dengan, oke, selesai. Nah, di sini seperti biasa, di sini terdapat bahasa-bahasa pemrograman yang disediakan oleh JDoodle tentang online assembler atau bahasa assembler. Ada section text, global start, ada aljabarnya, ada X dan Y, ada MSG tampilkan ke layarnya, ada. Di sini kita menggunakan rumus sum atau rumus tambah di sini. Dan ini juga didapatkan pada rumus untuk Microsoft Excel. Jadi sum ini udah rumus universal ya untuk di dunia pemrograman di sini. Nah, di sini kita masukkan input datanya X sama dengan 5, Y itu sama dengan 1. Maka jumlahnya adalah seharusnya 5 tambah 1 itu 6. Apakah hasilnya 6? Kita execute langsung. Dan betul jumlahnya 6. Dan bagaimana kita ganti Y-nya itu sama dengan 4,
Kita execute lagi, otomatis jumlahnya 9. Dan bagaimana kita ubah lagi y nya itu sama dengan 5. Kita execute lagi, dan jumlahnya itu tidak diketahui atau jumlah itu berganti dengan tanda titik 2. Karena apa? Di assembler ini penjumlahan itu tidak boleh lebih dari 9. Kalau lebih dari 9 atau masuk ke 10 itu sudah masuk ke tanda baca. Dan itu untuk menjawab soal nomor 2, software assembler pakai JDoodle, input outputnya sudah selesai. Dan yang ketiga itu disuruh mencari software untuk bahasa tingkat tinggi, yaitu software COBOL, dan ketik kode program bahasa tingkat tinggi yang ada di video dan tampilkan output seperti apa. Dan untuk output bahasa tingkat tinggi di sini saya percepat. Dan di sini ada programnya menggunakan aplikasi COBOL yang sudah saya download dan sudah saya salin program Bapak. Nah, di sini ada identification division, program TD Hello World, data vision, working storage section, 77X pick 99, 77Y pick 99, 77Z pick 99. Prosedur division set X to 25 atau X itu nilainya 25, dan set Y to 10 atau Y itu sama dengan 10, dan add X, Y, XY giving Z, dan artinya di sini adalah tambahkan X dan Y dan hasilnya adalah Z, dan kita tampilkan di layar display X tambah Z sama dengan 0 dan kita tulis hasilnya adalah Z, dan stop run. Dan langsung kita run the current editor program untuk mempercepat, dan hasilnya adalah 35. X tambah Y sama dengan 35 atau 25 tambah 10 sama dengan 35. Dan bagaimana kita ubah? Kita balikkan X nya 10 sedangkan Y nya 25. Dan kita run, hasilnya apakah tetap 35? Ya, benar, dan hasilnya tetap 35. Dan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi ini itu tidak terbatas asalkan kita pandai menginputnya, dan proses outputnya itu seperti ini. Dan terjawab sudah ketiga soal yang diberikan oleh Bapak tentang bahasa pemrograman dasar mesin. Dan baiklah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.